Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hijrah sekalian, pada pertemuan kali ini Al-Fakir ingin menceritakan secara ringkas tokoh-tokoh muslim penjelajah dunia. Di antaranya ada Abu Abdullah Muhammad, atau yang lebih dikenal ya sebagai Ibnu Battuta, di mana beliau lahir di Tangier, Maroko pada tahun 1304. Abu Abdullah Muhammad atau Ibnu Battuta adalah penjelajah muslim yang paling terkenal seantero dunia, di mana beliau memulai penjelajahannya mengelilingi dunia di usia yang sangat muda, yaitu 20 tahun. Nah, ini usia yang luar biasa muda ya. Kalau remaja sekarang atau pemuda sekarang yang seusia beliau 20 tahun, mungkin lagi-lagi sibuk-sibuknya itu dengan hal-hal yang berbeda mungkin ya. Baik itu ngumpul sama teman-teman di warkop ataupun di kampus, perpustakaan. Yang penting ya utamakan kesibukan itu, khususnya yang pemuda ya, pada hal-hal yang positif. Selama 30 tahun beliau berkelana untuk mengunjungi baik itu Asia Tengah, Asia Tenggara, Asia Selatan, Tiongkok, dan berbagai belahan bumi lainnya. Total negara yang telah beliau kunjungi berjumlah 44 negara dengan total jarak 75 mil atau sekitar 3 kali keliling dunia loh sobat-sobat. Bisa kebayang ya, mungkin kita yang hidup di zaman serba smart seperti ini, komunikasinya cepat ya, belum tentu mampu ini melakukan seperti beliau. Semoga jadi motivasi buat kita ya. Ya, sebagaimana juga kita ketahui, ini merupakan motivasi beliau Ibnu Battuta untuk mengelilingi dunia adalah untuk menambah pengetahuan serta mencari guru, perpustakaan, pemendaharaan yang lain yang baik ya, yang kala itu berada memang ada di Alexandria, Kairo, dan Damaskus. Dan bumi Nusantara pun tak lepas nih dari kunjungan seorang Ibnu Battuta ya. Salah satunya di Sumatera, itu tepatnya di Samudra Pasai, atau kerajaan perdana di Nusantara, pusatnya penyebaran Islam. Di antara kesibukan itu juga di dalam misi traveling ya, di dalam misi traveling beliau juga ini, di sana beliau menyempatkan diri juga untuk menyiarkan Islam ya. Selain menambah ilmu juga beliau menyiarkan Islam, memperkenalkan adab, memperkenalkan syariat ya kepada orang-orang yang ditemuinya, baik dengan perbuatan maupun secara langsung beliau berinteraksi. Walaupun demikian, beliau seorang traveling hebat di dunia ini, beliau tidak lupa juga ini selaku umat muslim, ia juga melakukan perjalanan haji sudah 4 kali loh sobat-sobat. Ya, Ibnu Battuta baru pulang ke Maroko pada saat beliau berusia 50 tahun. Semoga tentang Ibnu Battuta ini menjadi sebuah motivasi juga ya, buat buat Al-Fakir sendiri maupun buat sobat-sobat sekalian. Maaf ya, saya nikmati segelas kopi dulu. Selanjutnya dari kalangan sahabat Rasulullah sendiri ada juga ini teman-teman, seorang traveling terhebat atau Marco Polo-nya muslim ini. Jadi secara sejarah sebenarnya yang lebih mendahului menjelajahi ya
permukaan bumi ini, termasuk tokoh-tokoh muslim. Ini salah satunya dari kalangan sahabat sendiri ya. Itu ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Mungkin rekan-rekan semua sudah nggak asing lagi ya dengan seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Beliau juga merupakan sepupunya Nabi dan tergolong golongan pemuda yang awal-awal memeluk Islam pada saat itu. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tergolong golongan pertama yang masuk Islam. Ia juga merupakan pemimpin perang-perang besar dalam sejarah Islam, seperti perang Badar, perang Uhud, dan perang-perang besar lainnya, baik itu setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya pada saat beliau diutus saat menghadapi pasukan Rum ya. Dan masih banyak juga kisah-kisah heroiknya ini seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas walaupun tersohor sebagai seorang jenderal pemimpin perang, namun beliau tetap rendah hati, jujur dan tulus dalam berperilaku. Begitu juga pada saat beliau mengunjungi tanah Tiongkok ini. Jadi selain beliau mampu melakukan kerjasama ya diplomatik maupun kerjasama di bidang perekonomian dan juga di bidang pendidikan dan kemajuan teknologi pada saat itu ya, terbukti salah satunya di mana mushaf atau Al-Quran kita sebutkan sekarang ya, yang dahulunya ditulis di pelepah pohon kurma maupun kulit-kulit binatang. Sejak terjalinnya hubungan yang baik dengan Tiongkok, Arab sudah mengenal kertas itu ya berkat hubungan tadi, hubungan yang baik antara Arab dan Tiongkok, di mana berkat keberhasilannya seorang Sa'ad bin Abi Waqqas. Selain itu juga beliau Sa'ad bin Abi Waqqas ikut memperkenalkan syariat Islam, memperkenalkan adab ya, yang dimana pada saat itu orang-orang Tiongkok terkenal barbar ini kalau berperang ya, apalagi dengan Tartarnya ya, terkenal dengan barbarnya pasukan Tartar ya. Nah, beliau juga memperkenalkan Islam sempat ke tanah Tiongkok ya, dan menjalin hubungan diplomasi yang baik di sana. Di usia 18 tahun setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, Sa'ad bin Abi Waqqas dikirim ke Tiongkok dan bertemu dengan Kaisar Tung. Menurut catatan sejarah, Masjid Huai Seng yang cantik di Guangzhou adalah masjid pertama Tiongkok yang didirikan oleh sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas, dan sempat dikabarkan beliau meninggal di Tiongkok ya. Namun ada juga beberapa pendapat bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas itu meninggal di Baqi sekitar 18 mil dari Madinah. Sudah dua daripada tokoh-tokoh muslim ya yang sudah kita bahas. Selanjutnya yang ketiga saya coba itu membahas tokoh muslim Abu Hasan Al-Masudi atau sering dipanggil dengan Abu Al-Masudi ya. Dimana Abu Al-Hasan Al-Masudi terkenal dengan sebutan Herodotus Arab, Herodotus dari Arab ya. Al-Masudi adalah seorang sejarawan dan juga ahli geografis yang berhasil menggabungkan sejarah dengan ilmu geografis dalam setiap ekspedisinya. Al-Masudi dilahirkan di Baghdad dan menghabiskan sebagian besar hidupnya dengan berpergian ke Afrika Timur, Timur Tengah, Persia, Rusia, India, Tiongkok, di mana dalam setiap ekspedisinya beliau selalu melakukan pendekatan
dalam penyampaian riset sejarah yang dianggap ya oleh yang mendengarkan atau yang beliau sampaikan ini suatu hal yang sangat segar gitu dan mudah dipahami pada saat atau di masa-masanya saat itu ya. Tak hanya menggabungkan aspek-aspek budaya dan sosial, ia juga menyampaikannya dengan gambaran politik suatu daerah melalui percakapannya dengan setiap penduduk setempat misalnya, yang tidak pernah melupakan adat istiadat setempat atau mengaburkan adat istiadat setempat, status sosial setempat. Beliau mampu menginsightkan, bahkan di dalamnya adalah memperkenalkan Islam, memperkenalkan syariat, memperkenalkan adat istiadat tanpa harus mengaburkan adat istiadat setempat. Dengan beliau memperkenalkan syariat tadi, beliau menggabungkan gitu. Ini yang sesuai dengan syariat Islam, ayo kita kembangkan. Nah, jadi beliau tidak serta-merta mengejas adat istiadat orang lain yang tempat beliau kunjungi, yang mana ada istiadat tersebut yang bertentangan dengan ajaran Islam maupun syariat Islam. Nah, inilah kelebihan daripada seorang Abu Al-Hasan Al-Masudi. Semoga ini menjadi juga contoh ya buat kita yang mungkin sering juga menuju ke tempat orang lain, supaya lebih bisa menghargai adat istiadat ya tempat yang kita kunjungi ya. Sesuailah dengan mungkin kita orang Melayu lebih sering mendengarkan itu istilah pepatahnya, di mana bumi dipijak maka disitulah langit yang dijunjung. Nah, inilah salah satu motivasi yang harus ada ya sama kita gitu. Selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan juga syariat Islam. Selanjutnya ada Ahmad Ibnu Majid. Ahmad Ibnu Majid adalah seorang navigator dan penyair Arab yang mendampingi penjelajah Portugis Vasco da Gama, di mana banyak dari kita sudah mengenal ya, banyak belajar dari ilmu-ilmu sejarah maupun saat kita mengenyam pendidikan di bangku sekolah maupun kuliah tentang si Vasco da Gama ini. Mungkin saya tidak menerangkan tentang Vasco da Gama ya, tapi lebih ke tokoh-tokoh muslimnya. Ahmad Ibnu Majid, beliau dilahirkan dari keluarga pelaut juga ya, di usia beliau 17 tahun, sangat muda ya. Beliau sudah bisa menjalankan kapal, termasuk ya pada saat beliau bersama Vasco da Gama, beliau sudah menjadi seorang kapten kapal pada saat itu. Ia juga terkenal sebagai pelaut Arab pertama kali yang mengelilingi dunia. Ahmad Ibnu Majid selama dalam perjalanannya juga beliau mampu merilis bahkan menulis lebih dari 40 puisi dan prosa tentang menaklukkan laut. Ia juga mendapat julukan The Lion of the Sea, dan juga beliau banyak melahirkan buku, kitab yang berisi tentang informasi dan prinsip-prinsip navigasi. Buku-buku karangan beliau, kitab-kitab karangan beliau tersebut banyak dijadikan referensi oleh para pelaut, baik itu dari Arab maupun dari belahan dunia yang lain, karena buku-buku yang beliau buat banyak mengandung informasi lengkap tentang petunjuk navigasi, tentang menaklukkan laut, tentang melihat angin ya, melihat langit, pola cuaca, dan area-area berbahaya untuk dilewati kapal pada saat itu. Oh iya, tidak hanya laki-laki ya, dari golongan wanita pun Islam punya tokoh penjelajah juga ini, yakni Karimah bin Ahmad Al-Marwasyah, di mana Karimah merupakan perempuan ataupun salah satu tokoh Islam perempuan yang tersohor di bidang ilmu hadis, dan juga beliau seorang pelajar yang sangat brilian dari Turkmenistan. Ketekunannya mencari ilmu membawa Karimah bepergian jauh
Selama berpergian tersebut juga ia pergi bersama ayahnya melewati daratan dan lautan dari Turkmenistan ke Iran, dari Yerusalem sampai akhirnya menetap di Mekah. Di Mekah, Karina banyak mempelajari tentang Sahih Al-Bukhari dan menjadi salah seorang pelajar yang terpelajar dari golongan wanita yang paling dihormati, yang paling disegani karena ilmunya di masanya itu. Para sahabat hijrah sekalian, selain tokoh muslim yang berasal dari Arab maupun Timur Tengah pada umumnya, dari tanah Tiongkok juga ada, mungkin tak asing nih bagi teman-teman sekalian, yaitu Laksamana Cheng Ho. Nama Laksamana Cheng Ho sangat familiar di kalangan masyarakat Indonesia. Bukti pelayarannya bahkan masih terlihat jelas di Nusantara, persinggahannya di Semarang, menginspirasikan pembangunan sebuah petilasan penjelajahan muslim asal Tiongkok tersebut yang kini terkenal sebagai Kelenteng Sampukong. Laksamana Cheng Ho lahir pada tahun 1371 di sebuah komunitas muslim di Yunnan, Tiongkok. Nama kecilnya adalah Mahi. Di Tiongkok sendiri, Ma adalah varian nama untuk Muhammad. Mahi kecil belajar bahasa Arab dan Mandarin. Kecerdasan dan keberanian membuat Mahi diangkat menjadi laksamana di Kekaisaran Yonggi. Selama 24 tahun pelayarannya, yakni 1405 sampai 1433, Laksamana Cheng Ho menjadi diplomat yang mengunjungi 37 negara dan menghubungkan Kekaisaran Tiongkok dengan dunia pada saat itu. Sahabat hijrah sekalian, sudah 6 ya penjelajah muslim yang telah Al-Fakir ceritakan di atas, yang mana beliau-beliau tersebut telah berkeliling dunia dan mampu menempuh berbagai kesulitan untuk mencari ilmu pengetahuan dan juga menyiarkan ilmu-ilmunya, di mana perjalanan mereka yang panjang dan tidak selalu berlangsung mulus membuat mereka itu semakin taat, semakin patuh, tawakal kepada Allah. Dan tempat-tempat baru yang mereka datangi juga membuka mata hati untuk selalu rendah hati dan berpikir terbuka. Semoga dengan cerita Al-Fakir tentang tokoh-tokoh muslim tersebut dapat menginspirasikan kita semua untuk selalu menuntut ilmu dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian akhirul kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.